Renungan Umat dengan judul Saling Membangun Melalui Doa, berdasar dari bacaan Surat Filipi pasal 1 ayat 9-11. Filipi pasal 1 ayat 9-11 yang demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saling mendoakan sudah menjadi ciri khas pola kehidupan orang-orang percaya. Melalui doa menjadi sarana setiap orang dikuatkan dalam segala pergumulan dan kesulitan yang dihadapi, seperti dalam doa syafaat pribadi ataupun doa syafaat dalam ibadah, merupakan wadah kasih serta kepedulian untuk saling mendoakan. Jika berbicara tentang kata saling, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan, atau bisa juga dikaitkan dengan relasi timbal balik atau feedback. Saling mendoakan tidak hanya bagi yang sedang dalam pergumulan saja, melainkan ada juga kemungkinan seseorang yang sedang dalam pergumulan itu mendoakan yang lain juga. Kenyataannya, mendoakan orang lain ketika diri sendiri sedang dalam keprihatinan atau terpuruk terasa tidak mudah. Kebanyakan cenderung inginnya didoakan. Ya, itu wajar secara manusiawi, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jika kita memperhatikan nats persekutuan doa masa Pentakosta pada saat ini, Rasul Paulus juga sedang menghadapi tantangan di mana ia sedang hidup dalam keterbatasan karena berada dalam penjara. Tetapi keterbatasan itu tidak menghalanginya untuk bersyukur dan mendoakan saudara-saudaranya, yaitu secara khusus bagi jemaat Filipi. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Filipi kasihnya semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sebagaimana yang tertulis di ayat 9. Supaya kasih itu bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar, bukan hanya berpengetahuan atau berwawasan menggunakan akal budi yang sehat, namun juga berpengertian dengan mampu memahami situasi dan kondisi, sehingga melaluinya jemaat mampu berhikmat dengan memilih yang baik dan hidup dengan kekudusan menjelang hari Kristus, supaya mereka juga berbuah dan hidup memuliakan Allah. Pada intinya, Paulus berdoa supaya jemaat Filipi menjadi jemaat yang dewasa secara iman, bertumbuh dan berbuah. Semuanya itu bisa diperoleh hanya dari Tuhan Yesus Kristus dan melalui doa yang didasarkan pada namanya. Oleh sebab itu, melalui suratnya, Rasul Paulus selain meluapkan syukurnya, kerinduannya kepada jemaat Filipi, ia juga menuliskan doa dan harapan supaya mereka menjadi orang yang mengasihi dan berlimpah kasih.
Kasih yang dimaksudkan ialah kasih kepada Allah, sesama, bahkan terhadap semua orang dalam segala kondisi tanpa membeda-bedakan. Doa Paulus bagi jemaat Filipi berisi pokok doa yang menuju pada hidup yang berkenan bagi Allah. Bagaimana mencapai hidup yang berkenan kepada Allah? Ialah dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Doa itu tentu semakin membangun iman dan hidup jemaat Filipi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus sudah meneladankan semangat hidup serta kasihnya bagi orang lain, meski dirinya sendiri sedang dalam pergumulan. Ia bisa melakukannya karena kasih Kristus yang menolong dan memampukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup di dunia ini pasti menghadapi pergumulan. Bukan berarti pergumulan itu menghalangi orang percaya untuk mendoakan orang lain. Saling mendoakan menjadi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, ketika kita didoakan, maka kita akan semakin dikuatkan. Dan ketika kita mendoakan orang lain, maka mereka pun juga pasti beroleh kekuatan. Mari meneladan Rasul Paulus, saling membangun hidup dan semangat orang lain melalui doa. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami, terkhusus melalui penghayatan masa Pentakosta dalam persekutuan doa yang boleh kami hayati bersama dengan keluarga kami. Terlebih melalui sabda-Mu yang meneguhkan serta menolong agar kami mampu saling mendoakan sebagaimana teladan Rasul Paulus dalam doanya kepada jemaat-Mu, terkhusus jemaat Filipi. Kami meyakini bahwa melalui doa kami dikuatkan serta dimampukan untuk menghadapi pergumulan hidup kami. Ampuni jika seringkali kami belum sempurna dalam berdoa ataupun mendoakan sesama kami. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus bagi jemaat-Mu GKJ Jatimulyo, dengan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta berkat-Mu yang senantiasa mengalir hari demi hari. Berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak, pemuda, dewasa, dan lansia. Berkati yang masih sekolah, yang bekerja, dan dalam segala pergumulannya. Kami juga mendukung dalam doa bagi saudara-saudari kami umat Muslim yang sedang merayakan Idul Fitri. Kami juga berdoa untuk kedamaian dunia, secara khusus Indonesia. Mampukan ya Bapa, agar kami saling menghargai, hidup rukun, dan penuh dengan cinta kasih. Berkati pula para pemerintah bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, sebab doa ini kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.